Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini idza asabathu syarrahu syakara fakana khairan lahu wa idza asabathu dharrahu sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslimin. Jemaah hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita masih ada di bab yang ketiga, Bidayatul Kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar. Bab yang pertama bab ikhlas, yang kedua taubat, yang ketiga sabar. Di bab yang ketiga ini hadis yang ke-27 dari keseluruhan bab. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dari Abu Yahya, nama panggilan untuk sahabat Suhaib bin Sinan. Beliau dilaqabi Ar-Rumi, orang Roma. Kenapa beliau dipanggil sebagai orang Roma, Ar-Rumi? Dulu di saat beliau kanak-kanak, beliau ditawan oleh bangsa Roma, ditawan untuk selanjutnya dijual di pasar budak. Di pasar budak, sahabat ini selanjutnya dibeli oleh kabilah Kalbi. Lalu dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Selanjutnya dibelilah oleh sahabat Nabi Abdullah bin Jada'an. Dibeli lalu dimerdekakan. Bahkan selanjutnya tinggal bersama beliau Abdullah bin Jada'an hingga Abdullah radhiyallahu an diwafatkan oleh Allah. Banyak sahabat-sahabat Nabi dari kalangan budak, hamba sahaya. Islam tidak menghinakan budak, atau sebaliknya memuliakan mereka orang merdeka. Mulia dan hinanya seseorang dalam Islam tidak ditentukan apakah dia budak atau orang merdeka. Perbudakan sudah ada sejak sebelum Rasulullah diutus. Seiring diutusnya Rasulullah, beliau berikan contoh, beliau anjurkan pada siapapun yang punya budak untuk dimerdekakan. Sahabat Bilal bin Rabah sebelumnya budak, dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sahabat-sahabat lain yang seperti itu, semula budak dimerdekakan. Demikian juga ini sahabat Suhaib bin Sinan, semula budak dimerdekakan oleh Abdullah bin Jada'an. Dalam Islam, seseorang yang memerdekakan budaknya, andaikan si budak itu nanti selanjutnya kaya, orang yang memerdekakan dia bisa menjadi ahli warisnya. Pandangan kedua, sahabat Suhaib bin Sinan
dipanggil Ar-Rumi sebagai orang Roma, pandangan kedua, innahu haraba minar Rum lamma kabura wa aqala. Dulu ditawan oleh bangsa Roma, ketika beliau beranjak tumbuh dewasa, beliau berpikir, beliau kabur dari orang-orang yang menawannya. Faqadima Makkah, beliau berangkat ke Mekah. Wa halafa ibna Jada'an, selanjutnya beliau terikat perjanjian dengan Abdullah bin Jada'an. Walamma bu'isan nabiyyu aslama, ketika Nabi begitu di Mekah ada informasi Nabi diangkat diutus menjadi Rasul, beliau Suhaib bin Sinan langsung masuk Islam. Wa kana minas sabiqina ilal Islam, karena itu beliau termasuk salah satu dari sekian puluh generasi awal yang masuk Islam. Kelompok pertama yang masuk Islam oleh Allah diberi keistimewaan, diberi kedudukan khusus, diabadikan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiqun, orang-orang yang duluan, al-awwalun, lagi yang pertama, yang mula-mula masuk Islam, minal muhajirina, dari kalangan penduduk Mekah, wal ansari, dan penduduk di luar Mekah, walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang mengikuti mereka, generasi kedua berarti ini, yang mengikuti generasi pertama bi ihsanin, dengan pengikutan yang baik, mencontoh generasi sahabat dengan contoh yang baik, radhiyallahu anhum, Allah sudah berikan keridhaannya kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah, selalu menerima apapun ketetapan Allah, apapun takdir Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya sepanjang masa. Itulah kebahagiaan yang agung. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sahabat Suhaib bin Sinan ini masuk Islam bareng beberapa orang sahabat, diantaranya sahabat Ammar bin Yasir, juga pada mulanya seorang budak. Sahabat Suhaib dan sahabat Ammar masuk Islam di hari yang sama. Mereka berdua masuk Islam sesudah kira-kira 30 orang sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat Suhaib ini minal mustad'afina bi Makkah alladzina udibu, termasuk orang-orang lemah yang ketika di Mekah disiksa oleh kafir Quraisy. Kedudukan mereka sebagai budak, disiksa oleh sayyidnya. Beliau selanjutnya hijrah ke Madinah bareng dengan Ali bin Abi Thalib di Rabiul Awal
tahun pertama hijrah, tengah-tengah Rabiul Awal, dan selanjutnya beliau tinggal di situ. Oleh Rasulullah ketika beliau sudah sampai Madinah dipersaudarakan dengan Al-Haris bin Summah. Beliau sahabat Suhaib ini mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa orang yang menjadi pelopor masuk Islam, diinformasikan oleh sahabat Anas, as-sibaku arba'atun, ada 4 orang yang jadi pelopor untuk kabilahnya masing-masing. Pertama, ana sabiqul Arab. Sahabat Anas ini generasi muda pertama dari orang Arab yang masuk Islam. Suhaib sabiqul Rum. Suhaib bin Sinan orang pertama dari kalangan Roma yang masuk Islam. Salman Al-Farisi sabiqu Faris, orang pertama Persia yang masuk Islam. Bilal bin Rabah orang pertama dari kalangan Ethiopia, kulit hitam yang masuk Islam. Suhaib bin Sinan, kata sahabat Anas, wa kana Umaru muhibban li Suhaibin hasanad dhanni bi. Umar cinta banget sama beliau. Umar bin Khattab cinta banget sama Suhaib bin Sinan, dan Umar selalu husnudzon kepada Suhaib bin Sinan, hingga pada akhirnya ketika Umar bin Khattab mengalami musibah, ditusuk oleh seseorang, mendekati ajal, Umar bin Khattab berwasiat agar nanti yang menyolatkan beliau Suhaib bin Sinan. Suhaib jadi imam mensolatkan Umar bin Khattab. Karena penunjukan Umar ini jelas, waktu itu kalangan muda, kaum revolusioner, semuanya sepakat, nggak ada yang menolak bahwa Umar bin Khattab jenazahnya dipimpin penyolatannya oleh Suhaib bin Sinan. Sahabat Suhaib tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, hanya 30 hadis. Ada 3 hadis beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada satupun yang dirawikan oleh Imam Bukhari. Beliau wafat di Madinah, tahun kewafatan beliau diperselisihkan. Ada yang menyebutnya tahun 38, ada yang menyebut tahun 39. Usia beliau 73, tidak diperselisihkan. Beliau dimakamkan di Madinah. Qala, berkata sahabat Suhaib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban, maf'ul mutlaq dalam ilmu nahwu. Ajabu ajaban, ajibu ajaban, aku sangat takjub, sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan. Li'amril mu'mini, untuk apapun peristiwa kejadian yang terjadi pada seorang mukmin. Apapun yang terjadi pada seorang mukmin, baik ataupun buruk, itu sangat menakjubkan. Dalam tafsir hadis, mukmin yang dimaksud al-kamil, mukmin yang sempurna imannya. Mukmin yang sempurna imannya akan selalu menyikapi kejadian yang ada dengan sikap sebagai seorang mukmin. Sikapnya akan berbeda dari orang lain. Mukmin yang sempurna.
Ketika dicaci maki, dia balas mencaci maki, itu tanda belum menjadi mukmin yang sempurna. Apa bedanya dengan non muslim yang dicaci maki juga akan membalas mencaci maki? Sungguh menakjubkan apapun yang terjadi pada seorang mukmin yang sempurna. Siapa yang dimaksud mukmin yang sempurna? Wa huwal alimu billah ar-radi bi ahkami al-amilu ala tasdiqi mau'udi. Dia kenal betul Allah. Dia selalu ridho, senang dengan apapun ketetapan Allah. Allah tetapkan kebaikan, dia senang. Allah tetapkan keburukan, dia juga senang. Nggak ada mengeluh. Ini mukmin yang sempurna. Dan al-amilu ala tasdiqi mau'udi, dia akan selalu mempraktekkan sebagai wujud bahwa dia membenarkan apapun yang Allah janjikan. Allah janjikan surga untuk orang yang beramal soleh, dia jalankan amal soleh. Ini mukmin yang sempurna. Dia pertama harus mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Dia selalu ridho, senang dengan apapun keputusan Allah, dan dia selalu menjalankan apapun yang Allah perintahkan sebagai perwujudan bahwa dia membenarkan sepenuhnya apapun yang Allah janjikan. Sungguh menakjubkan apapun hal yang terjadi pada seorang mukmin. Inna amrohu, sesungguhnya apapun urusan seorang mukmin, apapun peristiwa musibah kejadian yang terjadi pada seorang mukmin, kullahu, boleh kulluhu. Kalau kullahu takkid, kulluhu mubtada. Apapun yang terjadi pada seorang mukmin, kulluhu, semuanya itu khairan lahu, baik buat dia. Kullahu lahu, untuk dia, untuk mukmin, khairun, itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, dan itu tidak terjadi pada siapapun, cuma pada seorang mukmin yang sempurna imannya. Karena dengan keimanannya yang sempurna, apapun yang terjadi akan mengantarkan dia mendapatkan kebaikan. Jadi masing-masing kita bisa introspeksi bagaimana reaksi kita, sikap kita terhadap hal yang terjadi. Itu menggambarkan kualitas iman kita. Ketika Allah berikan kebaikan, berikan hal yang menggembirakan kita, kita selalu bersyukur, betul-betul bersyukur. Itu salah satu tanda kesempurnaan iman kita. Yang paling utama ketika Allah ujikan, Allah timpakan pada kita hal yang tidak kita inginkan. Apakah kita disakiti seseorang? Apakah kita dizalimi? Ataukah mungkin ada barang kita yang diambil, dicemarkan nama baik kita? Ketika kita menyikapi itu dengan senang hati, kita sabar, itu betul-betul penanda keimanan kita masuk kelompok orang-orang yang imannya sempurna. Rasul uraikan nilai kebaikan apapun yang terjadi pada seorang mukmin. In asobathu syarra'u, ketika seorang mukmin dia mendapati hal yang menggembirakan, yang menyenangkan, syakara, pasti dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, syukurnya itu menjadi sebab kebaikan yang Allah berikan kepadanya itu merupakan satu kebaikan yang bernilai baik di hadapan Allah. Wa in asabathu dharra'u, sebaliknya ketika dia Allah timpakan kepadanya sesuatu yang menyulitkan, memberatkan, menyakitkan,
baik menimpa badannya atau hal-hal yang berhubungan dengan dia, keluarganya, anaknya, hartanya, jabatannya. Sabar, dia bersabar. Dan dia sabar itu ihtasaba dzalika indallah raja'a sawabihi, karena dia mengharapkan balasan dari Allah. Wa radiya bihi, dia tahu ini takdir Allah, dia ridho, dia terima takdir Allah itu dengan senang hati. Dia bisa bersikap seperti itu sebagai mukmin yang sempurna, nadharan liqaunihi fi'lu maulahu, karena dia tahu ini terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Walaupun boleh jadi kejadiannya melalui tetangga, melalui preman, melalui orang lain, tapi dia yakin dia mendolimi dirinya itu atas kehendak Allah. Yang dia lihat bukan orang yang menyakiti dia, tapi Allah yang menggerakkan dia. Dengan itu dia terima apa yang terjadi. Dia sabar, dia sadar dengan kesabaran itu Allah janjikan balasan yang sangat tinggi. Dapat hal yang menyenangkan, dia syukur. Dan mendapati hal-hal yang menyedihkan, menyulitkan, menyakitkan, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka kesabarannya itu pun menjadikan hal baik buat dia. Baik li'annahu hasala lahu bidzalika khairat darain, karena dengan sikap sabarnya pasti akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, mendapatkan kebaikan, selalu sukses, selalu hidup sehat, itu bukan tanda dicintai Allah. Sebaliknya mereka yang selalu gagal, sakit melulu, bukan tanda dibenci oleh Allah. Tanda orang yang dicintai Allah, dia selalu syukur atas semua nikmat yang Allah berikan, dan dia selalu sabar atas semua musibah yang Allah timpakan. Tanda dia dicintai oleh Allah. Diberi nikmat nggak syukur, boleh jadi nggak beda dengan Qarun. Jadi tanda dicintai oleh Allah bukan mereka yang selalu diberi kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kegembiraan, bukan. Siapapun yang diberi, apapun diberi oleh Allah, kesenangan dia syukur, kesulitan dia sabar, tanda dia dicintai oleh Allah. Ini mukmin yang sempurna imannya. Mereka yang belum sempurna imannya, fa innahu yatadajjaru wa yatasahhatu minal musibati. Orang yang imannya belum sempurna, boleh jadi dia merasa sakit ketika dicaci maki, ketika dihina. Dia nggak melihat sama sekali orang itu mencaci maki dia atas izin dari Allah. Yang dia lihat orangnya. Dia merasa sakit, dia simpan dendam. Dia selalu cari kambing hitam. Ketika dia gagal, dia cari orang lain yang menjadi penyebab dia gagal. Dia marah sama orang itu, dia simpan dendam. Orang yang seperti itu, fayastami'u alaihi nasbuha wa wizru sukhtiha. Sudahlah hidupnya susah, dendamnya mengantarkan dia mendapatkan dosa, dan dia tidak pernah mengenali setiap dapat nikmat dia akan melupakan Allah. Dia tidak akan bersyukur. Ketika dapat musibah, dia lupakan Allah. Yang dia lihat orang yang menjadi penyebab. Orang seperti itu kalau toh dapat nikmat, nilainya sebagai nikmah istidraj dari Allah.
Jemaah dari Allah wa iyyakum ajmain. Jadi bagi setiap mukmin yang sempurna imannya, apapun yang terjadi akan selalu bernilai baik. Ditandai dengan mendapatkan nikmat, syukur, diuji dengan kesulitan, penderitaan, dia sabar. Itu penanda iman yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis berikutnya, kisah ketika Rasul, cerita beliau sangat tinggi. Ketika Rasul berada di puncak sakitnya, bagaimana Siti Fatimah menyikapi derita yang dialami ayahanda beliau itu, ada di hadis berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala berat dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala sakit Nabi berada di puncak sakitnya. Sakula berat, tapi dimaknai siddatul marad. Dalam redaksi yang lain, lamah tadoro, ketika Nabi berada di saat-saat sakaratul maut. Itu di satu redaksi yang lain. Redaksi rata-rata sakula, ketika Nabi berada di puncak sakit beliau, ja'ala yataghashshahul qarbu. Terlihat betul beliau Rasulullah merasa sesuatu yang sangat berat, merasakan sakit yang sangat, yang derita itu bisa dilihat oleh orang lain. Meskipun Rasul berusaha untuk menyembunyikannya, putri beliau Fatimah dapat melihat, dapat merasakan bagaimana saat itu Rasulullah merasakan derita yang sangat. Dan ini bisa dimaklumi, jauh sebelum itu beliau sudah menegaskan, asaddun nasi bala'an al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Manusia yang akan merasakan derita paling berat para nabi dan rasul, lalu para waliullah, kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, lalu orang-orang berikutnya yang makin jauh, makin jauh. Bahkan berkaitan dengan bagaimana derita Rasul di saat sakaratul maut, banyak ulama arifin yang membuat tulisan khusus, di antaranya Al-Qaulul Ajal fi hikmati karabil Mustafa inda hululil ajal. Hikmah bagaimana Rasul merasakan derita yang sangat ketika ajal beliau akan tiba. Padahal beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Allah mau, bisa wafatnya beliau, sakaratul mautnya beliau sama sekali nggak ada rasa. Kalau Allah mau, sangat mudah. Tapi beliaunya sendiri yang minta untuk ditimpakan apa adanya, bagaimana sakitnya. Yang tujuan beliau
Selanjutnya begitu menyadari betapa sakaratul maut sangat sakit, beliau minta pada Allah, timpakan sakitnya sakaratul maut umatku kepadamu. Itu menunjukkan betapa luhur sikap beliau, perhatian beliau sebagai pemimpin kepada umat beliau. Insya Allah kita termasuk sakaratul maut kita itu sudah dikurangi karena sudah Allah timpakan kepada beliau. Dari situ kita sudah harus lebih syukur, lebih berterima kasih kepada beliau. Di antaranya dengan perbanyak baca sholawat. Sholawat kita untuk beliau itu nggak ada gunanya buat beliau, kembali untuk kita sendiri. Man shalla alaiya sholatan wahidan, siapapun yang baca sholawat untukku satu sholawat, sallallahu alaihi asron, Allah akan membalas untuknya 10 kali lipat. Kita sholawat kepada Rasul nggak ada manfaatnya buat beliau, tapi untuk kita sendiri. Sama halnya kita patuhi Allah, kita laksanakan perintah Allah, nggak ada gunanya buat Allah, untuk kita sendiri. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, demi melihat ayahandanya yang terlihat sangat kesakitan di saat sakaratul maut itu, Fatimah radhiyallahu anha langsung berkata, wa kariba abata, betapa sakit ayahandaku. Ini menggambarkan derita seseorang yang turut merasakan derita yang dialami oleh orang lain. Betapa sakitnya ayahku. Qalatku lamma ra'atu halla bihi. Beliau ucapkan itu ketika melihat bagaimana sang ayahanda beliau Rasulullah Muhammad SAW merasakan derita yang sangat. Fata'allama qalbuha, hati beliau, hati Fatimah radhiyallahu anha ikut merasakan sakit. Wa baha bima fihi lisanuha, lisan beliau pun mengucapkan kalimat tadi, wa kariba abata, betapa sakitnya ayahandaku. Padahal Fatimah diakui beliau punya kesabaran yang istimewa. Beliau orang yang sangat ridho, senang dengan apapun ketetapan Allah. Nah itu ucapan ini, wa karuba abata, ini bukan melambangkan orang yang tidak menerima takdir Allah, bukan. Nah itu ucapan seperti ini, la yakdahu fil kamal, tidak mengurangi kesempurnaan kesabaran Siti Fatimah. Dalam hadis Nabi, hadis sahih, ketika putra beliau Ibrahim wafat, Rasul keluar air mata. Rasul ucapkan, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yaqdar rabbu. Mata akan mengucurkan air mata, hati berduka, dan yang aku ucapkan ini hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan bayangkan ketika Fatimah radhiyallahu anha mengucapkan kalimat tadi, beliau ucapkan dengan kalimat dengan nada tinggi, enggak. Wa karuba abata, enggak. Beliau ucapkan dengan bahasa yang sendu. Ya karuba abata, betapa sakitnya ayahandaku. Andaikan beliau ucapkan dengan nada tinggi, pasti beliau akan dilarang oleh Rasul.
Rasul dengar, tapi Rasul tahu bahwa ucapan Siti Fatimah bukan menggambarkan bahwa putri beliau tidak menerima takdir Allah, bukan. Rasul tahu itu. Karena itu Rasul tidak melarang sang putri mengucapkan kalimat wa kariba abata. Ketika Rasul mendengarkan apa yang diucapkan oleh Siti Fatimah, betapa sakitnya ayahandaku. Faqala, Nabi pun langsung menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini ayahandamu tidak akan mengalami derita lagi. Setelah ini, setelah saat ini, ayahmu tidak akan merasakan derita lagi. Itu isyarat bahwa setelah puncak derita itu Rasul wafat, Rasul akan pindah ke alam barzah, bagian dari darul akhirah. Selamanya akan selamat sampai waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Karena itu berkaitan dengan kematian, Abdullah radhiyallahu an berkata, la rohata lil mu'mini duna liqa'illahi azza wa jalla. Enggak ada kata istirahat bagi seorang mukmin, enggak ada kata istirahat bagi seorang mukmin kecuali ketika dia sudah berjumpa dengan Allah. Nah itu mukmin tuh harusnya nggak ada kata istirahat. Semua yang dia lakukan dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Tidur pun bagi seorang mukmin itu ibadah, bukan istirahat. Kita tidur baca doa apa yang diajarkan Rasul itu menjadi ibadah. Jadi untuk mendapatkan pahala bagi seorang mukmin nggak ada kata istirahat. Nah itu muslim mukmin yang dianugerahi kemampuan bisnis. Jangan ada nanti umur sekian aku pensiun dari bisnisku. Jangan. Utsman ibnu Affan sampai usia lanjut tetap bisnis. Bisnisnya bisnis untuk akhirat, untuk mendapatkan pahala Allah sebanyak-banyaknya. Semoga taufik, hidayah dan maunah dari Allah akan selalu dicurahkan pada kita. Kita dapat mengisi setiap detik usia kita sampai kita mati untuk memperbanyak pahala kita demi kehidupan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.